Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Azra Zahra dengan NIM 240934706539 dari Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang. Nah, di sini di video kali ini aku mau sedikit ngejelasin tentang regresi. Nah, kalau misalnya kalian penasaran apa itu regresi dan ada satu contoh soalnya juga, jangan lupa ditonton ya. Let's go! Oke, kayak yang tadi udah aku bilang, hari ini kita mau ngebahas tentang analisis regresi linear. Nah, analisis regresi linear itu apa sih? Analisis regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Nah, analis regresi itu juga ada jenis-jenisnya nih. Ada 4 jenis. Nah, di sini yang pertama ada regresi linear sederhana, yang kedua ada regresi linear berganda, dan yang ketiga ada regresi non-linear, dan yang terakhir itu ada regresi logistik. Nah, pada pembahasan kali ini kita mau ngebahas sedikit tentang regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana itu ada rumusnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali sama X. Nah, di sini ada keterangannya bahwa Y adalah nilai yang diprediksi atau variabel dependennya. X itu adalah nilai inputnya atau variabel independennya, dan A itu adalah intercept atau titik potong garis di sumbu X di sumbu Y saat X-nya itu sama dengan 0. Nah, B itu adalah koefisien regresi atau kemiringan dari garisnya. Oke, jadi di sini aku ada satu contoh soal. Contoh soalnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar atau kita bisa sebut jumlah jam belajar yaitu X dan nilai ujian atau Y mahasiswa. Data dari 5 mahasiswa yang diambil secara acak adalah sebagai berikut. Jadi di sini aku udah buat tabel. Tabelnya adalah ada 5 mahasiswa yaitu mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D, dan mahasiswa E. Nah, di sini ada juga jam belajarnya. Ada 2 jam, 3 jam, 5 jam, 6 jam, dan 8 jam. Nah, di sini aku udah tulis juga nilai ujiannya atau yang bisa kita tulis itu Y dan jam belajarnya itu X. Nah, di sini ada 65, lalu 70, 75, 78 dan 85. Nah, di sini juga kita yang mau dicari itu adalah A. Tentukan persamaan regresi linear sederhana Y atas X. Nah, B-nya itu adalah prediksikan nilai ujian jika seorang mahasiswa belajar selama 4 jam. Oke, jadi yang pertama kita akan tulis dulu di sininya diketahui. Nah, diketahuinya itu adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar X dan nilai ujian Y mahasiswa dari data dari 5 mahasiswa. Berarti kita bisa tulis aja N-nya dulu. N-nya itu 5 karena jumlahnya 5 mahasiswa. Lalu kita bisa tulis X-nya. X-nya itu ada 2, 3, 5, 6, dan 8. Nah, Y-nya itu kita bisa tulis lagi. Ada 65, ada 70, ada 75, ada 78, dan ada 85. Nah, ini yang udah diketahuinya, ada N, X, sama Y. Nah, terus kita lanjut, ditanyakannya itu ada A, yang ditanyakan itu persamaan, berarti Y yang ditanyakan. Nah, yang B-nya itu Y apabila X-nya sama dengan 4. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lanjut ke kita bisa lanjut ke ngerjain soalnya atau kita jawab dari soal yang ada di sini ya. Oke, jadi nah di sini udah ada satu tabel yang aku buat juga untuk kita ngejawab soal yang ada di atas. Jadi kita harus cari dulu X pangkat 2, Y pangkat 2 sama XY. Sebenarnya pangkat 2 ini nggak apa-apa ya, karena di rumus nanti itu sebenarnya nggak ada Y pangkat 2. Jadi, tapi kita masukin aja nggak apa-apa. Oke, jadi X pangkat 2 itu adalah Y pangkat 2 itu 4, lalu ini 9, 5 pangkat 2 itu 25, lalu 6 pangkat 2 itu 36, dan 8 pangkat 2 itu 64. Nah, setelah itu Y pangkat 2 itu adalah 65-nya dipangkatin sama 2. 65 pangkat 2 itu adalah 4.225. Nah, ini bisa kita hitung langsung pakai kalkulator ya, biar lebih memudahkan gitu. Kalau misalnya kita hitung manual kan bakalan makan waktu banget gitu kan. Jadi kita hitung pakai kalkulator aja. Oke.
Selanjutnya 70 pangkat 2. 7 pangkat 2 adalah 4.900. Terus 75 dipangkatin sama dipangkat 2 juga sama. Jadi hasil 5.625, lalu 78-nya 6.084. Setelah itu 85-nya adalah 7.225. Nah, sekarang kita lanjut ke XY-nya. Nah, XY itu adalah X dikali sama Y. Berarti kan 2 dikali sama 64. X-nya dikali sama Y. 2 dikali 64 itu kita tulis 130. Lalu 3 dikali 70 adalah 210. Lalu 5 dikali 75 itu 375. Lalu 6 dikali 78 itu 468. Setelah itu 8 dikali 85 adalah 680. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kan bisa kita hitung pakai kalkulator lagi. Nah, kita cari sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, terus sigma XY. Nah, jadi kita langsung aja ya. Jadi di sini ada kita bisa tulis jumlahnya atau sigmanya. Oke, jadi yang pertama kita bisa tulis sigma X-nya dulu. Sigma X adalah jumlah dari seluruh nilai X. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 itu hasilnya adalah 24. Dan sigma Y itu adalah sama aja jumlah dari si Y-nya. Itu adalah kita langsung aja tulis 373. Nah, selanjutnya kita bisa tulis sigma X pangkat 2. Nah, sigma X pangkat 2 sama aja jumlah dari seluruh nilai X pangkat 2-nya. Itu kita bisa tulis adalah 138. Oke, setelah itu kita langsung aja ke sigma dari XY. Nah, karena Y itu sebenarnya nggak ada di rumus ya, jadi kalian boleh ditulis atau boleh nggak usah ditulis gitu, bebas. Nah, berarti kita lanjut aja jumlahin si sigma X Y-nya ini. Berarti kita bisa tulis sigmanya itu 1863. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa langsung hitung. Jadi dari tadi tadi kan rumusnya kan adalah Y sama dengan A ditambah BX gitu kan rumusnya. Nah, nanti kita udah harus tahu dulu nih bahwa A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Jadi kita bisa cari B-nya dulu. Cari B itu caranya, B itu kita hitung dulu koefisiennya atau B-nya gitu. Nah, rumus dari B itu sendiri adalah, tulis ini B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sama sigma Y. Nah, ini lalu miring. Sorry. Oke, kita per N sigma X pangkat 2 lalu dikurangi sama sigma X lalu dipangkat 2. Nah, kalau yang ini adalah sigma X pangkat 2, yang ini ya, sigma X pangkat 2. Dan ini sigma X itu yang ini tapi kita pangkatin 2 nanti gitu. Kita bisa masukin langsung. N-nya itu adalah, kita sini aja ya biar kita tahu. N-nya itu 5. Nah, berarti kita tulis 5. Sigma XY itu adalah 1863 dikurangi sigma X itu 24, sigma Y-nya itu 373. Nah, N-nya lagi kita tulis 5. Terus sigma X pangkat 2 yaitu yang ini 138 dikurangi sama sigma X yang ini 24 pangkatin 2. Nah, di sini kita bisa langsung kaliin aja 5 dikali 1863. Kita bisa pakai kalkulator ya. Nah, hasilnya adalah 9315 dikurangi sama 24 dikali 373, yaitu hasilnya 8952. Nah, 5 dikali 118. 5 dikali 138. Maaf di sini ya. Lalu kita bisa tulis 690 dikurangi sama ini 24 dipangkatin 2, berarti 24 dikali 24. Nah, 24 dikali 24 itu hasilnya 576. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti kan kita udah ketemu nih hasilnya bahwa 9315 dikurangi 8912 itu hasilnya 363.
Nah, kalau 690 dikurangi 576 itu hasilnya adalah 114. Nah, ini tinggal dibagi aja deh. Nah, kalau udah dibagi, nanti hasilnya adalah 3,184. Nah, kalau gini kan kita dapat B-nya, berarti kita kurang apanya nih? Nah, kurang yang A. Berarti kita hitung aja yang A-nya. Nah, rumus yang A itu kan tadi kayak kita udah kasih tahu kalau A itu adalah interval atau A. Nah, A itu rumusnya adalah sigma Y dikurangi sama B lalu sigma X per N. Nah, kita bisa tahu sigma Y-nya itu 373 dikurang B-nya itu 3,184 dikali sigma X-nya itu 24. Nah, kalau udah kayak gini per N-nya itu 5. Oke. N-nya itu 5. Kalau udah kayak gini kita tinggal langsung aja 373 dikurangi 3,185 dikali sama 24 itu hasilnya 76.476, nanti beda hasilnya. Nah, dibagi sama 5. Kalau udah kayak gini kita tinggal tulis aja, berarti hasilnya 296,584 dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 59,317. Ini kita bisa hitung pakai kalkulator ya guys, biar cepet gitu. Oke, nah setelah ini kita masuk nih ke yang A, bahwa tadi pertanyaannya adalah A itu tentukan persamaan regresi linear. Nah, persamaan regresi linearnya, nanti kita bisa pakai rumus yang ini nih. Y sama dengan A plus B, nah X. Kita masukin aja deh kita masukin aja angkanya 59,317 ditambah sama 3,184 X. Nah, yang B-nya, pertanyaan yang B itu kan diprediksi berapa banyaknya berapa nilai mahasiswa ketika belajarnya itu 4 jam. Berarti kita tinggal masukin aja X-nya itu adalah 4. Gini, kita tulis aja 59,317 ditambah 3,184. Nah, dikalikan sama 4. Berarti kita bisa tulis 59,317 ditambah 12,736. Nah, kalau udah kayak gini hasilnya adalah 72,053. Nah, berarti jawaban yang A itu adalah, kita tulis di sini ya guys ya. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 59,317 ditambah 3,184 X. Nah, yang kedua, maka nilai mahasiswa jika belajar selama 4 jam adalah 72,03. Nah, kayak gini. Seperti ini cara mengerjakannya tentang analisis regresi sederhana. Oke, guys. Sekian. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dan juga salah satu contoh soal yang bisa aku jelasin tentang regresi. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau ada yang punya cara lain atau ada perhitungan aku yang salah, tolong dibenarinya, bisa ditulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Sekian aja video dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.